Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil isyar, naskuruhu ala kisahil bijrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallaman tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama berbahagia, kalau kita mau memperhatikan setiap penceramah di dalam menyampaikan ceramahnya atau setiap khatib di dalam menyampaikan khutbahnya, sesungguhnya masalah yang paling utama diingatkan adalah mengajak jamaah untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas rahmat, hidayah, inayah, taufiknya, atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Pertanyaannya hadirin, kenapa masalah syukur menjadi prioritas diingatkan? Ternyata memang kalau kita mencermati beberapa ayat di dalam Al-Quran, ia memerintahkan kita bersyukur. Pada dasarnya ayat-ayat itu menjelaskan ke kita bahwa semakin kita pintar bersyukur, pintar membuktikan rasa syukur itu dalam kehidupan hari-hari kita, yang bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya merasakan kebahagiaan dalam hatinya, tetapi membuktikan rasa syukur itu dalam kehidupan hari-harinya, maka Allah berjanji akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, alhamdulillah, bersyukurlah kita pada malam ini. Kita sudah memasuki malam yang kedua di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan dan diberikan nikmat iman. Malam ini kita masih dalam suasana baru memasuki bulan suci Ramadan. Ada ungkapan yang menarik kita cermati yang biasa diungkap oleh anak muda kita, yang biasa dia katakan, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tak rindu. Ucapan ini kalau kita mau renungkan, mau pikir-pikirkan, ada benarnya. Tidak mungkin ada rasa rindu kalau kita tidak menyayanginya. Tidak mungkin ada rasa sayang kalau kita tidak mencintainya. Dan tidak mungkin ada rasa cinta kalau kita tidak mengenalnya. Jadi persoalan yang paling pertama adalah bagaimana mengenalnya. Kalau ucapan ini kita jadikan Ramadan sebagai objek pembicaraan, maka bisa kita katakan, tak kenal Ramadan, maka tidak mungkin kita mencintainya. Kalau tidak mencintai Ramadan, tidak mungkin kita menyayanginya. Dan kalau tidak ada rasa sayang, maka tidak mungkin kita merindukannya. Maka mungkin kita gelisah dengan kedatangannya bulan Ramadan kalau kita tidak merindukannya. Hadirin yang terhormat, jadi masalah yang pertama adalah bagaimana mengenal Ramadan itu. Ada yang mengartikan bahwa Ramadan itu dari kata ramba, yang artinya panas, haus, menghabiskan, menghancurkan. Apa yang dihancurkan hadirin? Ya, menurut penafsiran ulama itu ada dua. Ya. Yang dihancurkan adalah penyakit-penyakit jasmani dan penyakit-penyakit rohani. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Ada penelitian hadirin menunjukkan apa kaitannya puasa dengan kesehatan. Ternyata puasa sangat luar biasa pengaruhnya untuk kita sehat. Ya. Hadirin terhormat, ternyata makanan-makanan yang kita makan itu dan minuman-minuman yang kita minum itu kadang mengandung pestisida, mengandung racun. Dan itu melalui proses autolisis dalam tubuh kita menuju ke hati. Ya. Menurut penelitian, ya, tidak kurang dari 300 miliar sel-sel dalam tubuh kita ini yang disebut dengan autolisis tadi, autotek, yang tersalurkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, bahkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya itu terproses melalui autolisis menuju ke hati. Jadi semakin autolisis kita bagus, maka insya Allah semakin kita sehat.
Ternyata hadirin dengan makanan-makanan tadi itu ada merusak sel-sel kita yang membuat dia putus. Jangankan makanan atau minuman yang mengandung pestisida membuat putus autolisis kita. Kadang juga emosi hadirin membuat autolisis kita, sel-sel itu putus. Bahkan ada hadis yang menjelaskan ketika kita marah, itu ada 40 sel-sel saraf kita putus. Begitu banyaknya sel-sel kita bermasalah ketika kita marah. Dan ketika kita makan makanan yang mengandung pestisida. Ternyata hadirin dengan puasa ini luar biasa, merusak yang sel-sel yang rusak tadi itu akan dimakan oleh autofag itu diganti dengan sel-sel baru. Dan ini luar biasa hadirin. Kita lihat saja contohnya ketika ada orang mau dioperasi, biasanya disuruh dulu puasa. Kenapa? Supaya obat yang dia makan tadi itu ya akan cepat berpengaruh. Begitu pentingnya namanya puasa. Hadirin yang terhormat, Allah menciptakan makhluknya, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Ternyata bukan saja manusia berpuasa, hewan juga ada berpuasa, diwajibkan berpuasa. Kita lihat sebenarnya misalnya ular. Ular hadirin, kalau dia tidak pernah berhenti makan, selalu kenyang setiap hari, maka itu memperpendek umurnya. Saya biasa perhatikan ular di kampung saya di Pindrang. Kenapa ular ini mati? Tidak ada apa-apa, tidak ada lukanya. Ternyata menurut penelitian, ular yang selalu kekenyangan itu memperpendek umurnya. Tapi kalau ada ular yang berpuasa beberapa minggu, beberapa hari, tidak makan, tidak banyak bergerak, maka dia akan ganti kulit. Setelah ganti kulit, maka dia kembali muda dan dia akan panjang umur seperti umuran sejak dia lahir. Itu karena melalui proses puasa. Termasuk hadirin ulat. Ulat itu di daun-daun, ya. Kita biasa perhatikan habis daun itu. Dan ketika habis daun itu, ulatnya juga mati. Ternyata kekenyangan terus itu membuat kita umur pendek. Tapi kalau ada ulat yang menahan dirinya tidak makan beberapa minggu, ya. Dia tutup dirinya yang disebut dengan tepopong itu, tidak ada suplai makanan dia siapkan, ya, beberapa minggu. Dan setelah beberapa minggu kemudian dia keluar menjadi kupu-kupu yang sangat indah di dia. Itu karena melalui proses puasa. Dan nilai kupu-kupu itu luar biasa. Saya biasa jalan-jalan ke Bantimurung. Ternyata kupu-kupu di sana sangat luar biasa nilainya. Kupu-kupu mati saya dijual, apalagi yang masih hidup. Ya, dibayar kalau kita masuk lihat kupu-kupu. Begitu nilainya karena telah melakukan proses puasa. Hadirin terhormat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, misalnya mangga, tidak pernah ganti daun, ya, maka biasanya sulit berbuah. Tapi kalau ada pohon mangga misalnya, gugur daunnya, itu pertanda dia sedang melakukan proses puasa. Tapi setelah gugur daunnya akan tumbuh daun-daun baru, maka biasa tumbuh bunga, itu menunjukkan bahwa telah melakukan proses puasa yang luar biasa. Jadi pengaruh puasa hadirin bukan saja pada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan pun luar biasa pengaruhnya. Ini yang disembuhkan oleh puasa kita, penyakit jasmani. Penyakit rohani hadirin, ya. Ketika kita berpuasa, kata Rasulullah, man sama imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihancurkan, diluluhlantahkan dosa-dosanya. Hati kita ini hadirin, setiap kita melakukan dosa ada binti-binti hitam. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin tebal binti-binti hitam dalam hati kita. Yang disebut dalam Al-Quran, barrana ala qulubihim, karatan hati kita. Tapi ketika kita berpuasa hadirin, berpuasa karena iman semata-mata mengharapkan ridha Allah. Dan yang kedua wahtisaban. Menurut penjelasan ahli tafsir, wahtisaban itu adalah berpuasa di siang harinya, tarawih di malam harinya. Jadi ini satu paket. Kalau kita hanya tarawih saja tidak berpuasa, tidak masuk kategori wahtisaban. Ataukah sebaliknya rajin sekali puasa, tapi tidak ada tarawihnya, maka tidak masuk kategori wahtisaban. Jadi puasa dan tarawih. Ada yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan wahtisaban hadirin adalah puasa al-hawas bil hawas, yang bukan saja menahan makan dengan minum,
menahan dirinya dari hal-hal yang sudah halal, tapi juga menahan matanya, menahan telinganya, menahan pikirannya, menahan hatinya dari hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Ini yang dimaksud dengan puasa al-hawasul bil hawas wahtisaban. Hadirin terhormat, saya kira kita sudah mengenal betul bulan suci Ramadan. Tidak mungkin kita datang seperti ini kalau kita tidak mengenal kemuliaan bulan suci Ramadan. Salat sunat saja nilai pahalanya luar biasa, seperti salat wajib di bulan Ramadan. Memberikan buka puasa bagi orang berpuasa, maka nilai pahalanya sama dengan pahala puasa orang berpuasa itu. Jadi kalau ada 10 orang yang kita berikan makanan berbuka puasa, maka kita mendapatkan pahala seperti berpuasa 10 kali. Hadirin yang terhormat, ini kemuliaan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Inilah rasanya mengapa umat Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada umat terdahulu, karena ada bulan yang dilipat gandakan. Bahkan ada khairun min alfi syahrin, satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Hadirin yang terhormat, ketika kita sudah mengenal bulan suci Ramadan, kemuliaannya, amalan-amalannya, maka pasti lahir yang namanya rasa cinta. Ketika kita mencintai Ramadan, cinta identik dengan pengorbanan. Kalau ada orang mencinta lalu tidak berkorban, diragukan cintanya. Coba kita perhatikan orang mencinta, tidak mengenal berapa lama nih bersama dengan dia, tidak mengenal kondisi pahan satu hujan, tidak menghitung-hitung berapa pembiayaannya sama si dia. Begitu mencintainya si dia. Ketika kita mencintai Ramadan, kita tidak hitung-hitung berapa kali kita baca Al-Quran, kita tidak hitung-hitung berapa kali kita memberikan buka puasa, kita tidak hitung-hitung itu berapa sumbangan kita, karena kita mencintai Ramadan. Ketika kita mencintai Ramadan dengan segala macam pengorbanan, maka lahir dan namanya rasa sayang dan rasa rindu. Ketika akhir Ramadan biasanya orang menangis. Mengapa? Ramadan akan pergi. Itu tanda-tanda bahwa dia mencintai, dia merindukan, dan dia menyayangi Ramadan. Hadirin terhormat, mudah-mudahan ke depan kita semakin mengenal bulan suci Ramadan. Akhirnya kita mencintainya dan memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nun wal qalbi wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.